Filosofi Kopi 1996 Bagian 1. Kopi KOPI. Sudah ribuan kali aku mengeja sembari memandangi serbuk hitam itu, memikirkan kira-kira sihir apa yang demikiannya hingga ada satu manusia yang begitu tergila-gila. Ben BEN. Ben pergi berkeliling dunia mencari korespondensi di mana-mana demi mendapatkan kopi-kopi terbaik dari seluruh negeri. Demi mendapatkan kopi-kopi terbaik dari seluruh negeri, dia berkonsultasi dengan pakar-pakar. Meramu kopi dari Roma, Paris, Amsterdam, London, New York, bahkan Moskow. Ben dengan kemampuan bahasa yang pas-pasan mengemis-ngemis agar bisa menyelusup masuk dapur, menyelinap ke bar-bar saji, mengorek-ngorek rahasia ramuan kopi dari barista-barista kaliber kakap, demi mengetahui takaran paling pas untuk membuat cafe latte, cappuccino, espresso, Russian coffee, Irish coffee, macchiato, dan lain-lain. Sampai tibalah saatnya Ben siap membuka kedai kopinya sendiri. Kedai kopi idealis. Setahun lalu aku resmi menjadi partner kerjanya. Berdasarkan asas saling percaya antar sahabat, ditambah keanekaragaman berspekulasi, keserakahan seluruh tabunganku menjadi saham di kedainya. Selain modal dalam bentuk uang dan ilmu administrasi, aku tak tahu apa-apa tentang kopi. Itu menjadi modal Ben seutuhnya. Sekarang, boleh dibilang Ben termasuk salah satu pramu kopi atau barista terhandal di Jakarta. Dan ia menikmati setiap detik karirnya. Di kedai kami ini, Ben tidak mengambil tempat di pojok, melainkan dalam sebuah bar yang terletak di tengah-tengah sehingga pengunjung bisa menontoni aksinya membuat kopi. Dengan seleksi kopi yang kami miliki, kebanyakan pelanggan kedai memang penggemar kopi sejati yang tak henti-hentinya mengagumi daftar menu kami. Benar-benar mengagumi, karena mereka mengerti kopi. Lantai dan bagian dinding kedai kopi terbuat dari kayu. Kayu merbabu yang berurat kasar. Poster-poster kopi berbagai macam pose di sepanjang dinding terbingkai rapi. Dan figura berlapis kaca, puncaknya sebuah jendela kaca besar. Bertuliskan nama kedai kopi kami dalam huruf-huruf yang dicat yang mengikatmu pada tepat pangkas rambut zaman Belanda. Kedai kopi Ben dan Jody. Jody, Jody. Kau dapat menemui di tempat yang kurang menarik. Kau dapat menemuinya di tempat yang kurang menarik, yakni di belakang mesin kasir atau di pojokan bersama kalkulator. Sementara di pusat orbit sana, Ben mengoceh tanpa henti, keduanya tengah menari bersama mesin. Deretan kaleng besar, kocokan, cangkir, gelas, dan segala macam perkakas di meja panjang itu. Tempat kami tidak besar dan sederhana dibandingkan kafe-kafe lain di Jakarta. Namun di sini setiap inci dipersiapkan dengan intensitas. Ben memilih setiap kursi dan meja-meja yang semuanya berbeda dengan mengetesnya satu-satu. Paling tidak 1/4 jam per barang. Ia mencobanya sambil meminum kopi dan merasa-rasa dengan instingnya. Apakah furnitur itu cukup sejiwa dengan pengalaman minum kopi? Begitu juga dengan gelas-gelas cangkir, busketel, poci,
dan lain-lain. Tidak ada yang tidak melalui tes kompabilitas Ben terlebih dahulu. Dengan ia menjadi pusat, dikeliling mereka yang duduk di susunan-susunan rapat meja kursi beraneka model, aku seolah menyaksikan sebuah perhelatan pribadi. Pesta minum kopi, kecil dan akrab, dengan Ben sebagai tuan rumah. Tapi yang benar-benar membuat tempat ini istimewa adalah pengalaman ngopi-ngopi yang diceritakan Ben. Ia tidak sekedar meramu, mengecap rasa, tapi juga merenungkan kopi yang ia buat. Ben menarik arti, membuat analogi, hingga terciptanya suatu filosofi untuk setiap ramuan kopi. Itu yang membuat rasa mencintai minuman ini. Kopi itu sangat berkarakter. Kudengar sayup-sayup Ben berkata pada salah satu pengunjung perempuan yang duduk di bar. Seperti pilihan Anda ini, cappuccino. Ini untuk orang yang menyukai kelembutan sekaligus keindahan. Ben tersenyum seraya menyorongkan cangkirnya. Anda tahu, cappuccino ini kopi paling genit. Perempuan itu tertawa kecil. Berbeda dengan cafe latte. Meski tampilannya cukup mirip, untuk cappuccino dibutuhkan standar penampilan yang tinggi. Mereka tidak boleh kelihatan sembarangan, kalau bisa terlihat seindah mungkin. Oh ya? Seorang penikmat kopi cappuccino sejati pasti akan memandangi penampilan yang terlihat di cangkirnya sebelum mencicipi. Kalau dari pertama sudah kelihatan acak-acakan dan tak terkonsep, bisa-bisa mereka nggak mau meminum. Sambil menjelaskan dengan terampil, Ben membentuk buih-buih cappuccino yang mengapung di cangkir itu menjadi bentuk hati yang apik. Bagaimana dengan kopi tubruk? Seorang bertanya iseng. Lugu, sederhana, tapi sangat memikat kalau kita mengenalnya lebih dalam. Ben menjawab cepat. Kopi tubruk tidak peduli penampilan, kasar, membuatnya pun sangat cepat, seolah-olah tidak membutuhkan skill khusus. Tapi tunggu sampai Anda mencium aromanya. Bak pemain sirkus, Ben menghidangkan secangkir kopi tubruk. Silahkan, komplimen untuk Anda. Dengan wajah terpukau, orang itu menerima cangkir yang disodorkan Ben. Siap menyeruput. Tunggu dulu. Tahan Ben. Kedahsyatan kopi tubruk terletak pada temperatur, tekanan, dan aturan langkah pembuatan yang tepat. Semua itu akan sia-sia kalau Anda kehilangan tujuan sebenarnya. Aroma. Coba hirup dulu aromanya. Ini kopi spesial yang ditanam di kaki gunung Kalimanjaro. Orang itu mengembangkan cuping hidung, menghirup dalam-dalam kepulan asap yang membumbung di cangkir. Mata itu tampak berbinar puas. Melihat reaksi tersebut, Ben mengangguk sama puas. Sekejap kemudian dia sudah berpindah tempat, berbincang-bincang dengan pengunjung lain dengan semangat dan atensi yang sama. Ketika kedai tutup dan semua pulang, tinggallah kami berdua berbincang-bincang di salah satu sudut. Satu-satunya kesempatan kami untuk akhiri minum kopi. Tidak terasa, kita sudah punya kedai ini setahun lebih. Mataku berputar kemudian putaran kayu manis. Lamunanku terhisap. Pusaran kopi dalam cangkirku sendiri. Sekian banyak manusia sudah datang dan pergi. Nada bicara Ben tiba-tiba melonjak. Seolah-olah sesuatu itu menyengatnya. Dan kamu tahu apa kesimpulanku?
kita akan kaya raya. Belum tentu, tapi semua karakter dan arti kehidupan ada di sini, di dalam daftar minuman ini. Aku menunjuk buku tipis yang tergeletak di meja. Mantap. Ben mengangguk. Bagaimana bisa mengkondens jumlah yang tak terhingga itu ke dalam sebuah daftar minuman? Aku menatapnya geli. Ben, Jody. Ia malah ikut-ikutan geleng-geleng. Buku ini adalah buku yang hidup. Daftar yang akan terus berkembang selama masih ada namanya biji kopi. Orang-orang akan menemukan dirinya di sini. Ben mengacungkan daftar ramuan kopi tepat di depan hidungku. Air muka itu meletup-letup seperti didihan air. Ben memperoleh ide. Aku berandai-andai kapan ia terpikir untuk akhirnya membangun berhala dari biji kopi. Karena sepertinya hanya masalah waktu. Sesuatu berbicara. Sesudah pembicaraan itu, malam itu, Ben melakukan berbagai terobosan baru. Dalam daftar minuman, kini ditambah deskripsi singkat mengenai filosofi setiap minuman. Puncaknya, dia mengganti nama kedai kopi kami menjadi Filosofi Kopi. Temukan diri Anda di sini. Nama kedai kami berikut. Slogan ternyata menjadi sangat populer. Kuamati semakin banyak orang yang berhenti membaca, kemudian dengan wajah ingin tahu, mereka masuk ke dalam. Was-was, sekaligus harap-harap cemas, seperti memasuki tenda peramal. Dan ternyata tanpa perlu bola kristal, omset kedai kami meningkat pesat. Kini bukan para kopi mania saja yang datang, bahkan mereka yang tidak suka kopi sama sekali pun ada yang berkunjung. Golongan terakhir ini adalah orang-orang yang penasaran dan akhirnya rela mencicipi kopi demi rasa ingin tahu. Ada juga grup gila filsafat yang lebih menikmati diskusi mereka dengan Ben daripada kopi yang mereka pesan. Tapi ujung-ujungnya menjadi langganan tetap juga. Tak sampai di situ, Ben juga membuat kartu kecil yang dibagikan pada setiap orang yang berkunjung. Kartu itu bertuliskan, kopi yang Anda minum hari ini, ... dan keterangan filosofinya. Mereka sisipkan itu ke dalam saku, tas, dompet, bagai tanda keberuntungan yang menjumbangkan harapan untuk menjalani hari. Kadang-kadang aku mendengar mereka memulai menyambut kedai kopi kami dengan panggilan sayang versi masing-masing, seperti Pilkop, Sopi, Pilo, FK, dan lain-lain. Semua terobosan yang dilakukan Ben menjadikan kedai ini memiliki magnet baru, yakni kehadiran nyata sebagai filsuf kecil. Teman curhat, kedai kami pun kan sekarang persinggahan. Tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan persoalan mereka, layaknya seorang teman. Dan yang kupikir adalah, sudah luar biasa ternyata atau belum apa-apa. Malam itu Ben mengungkapkan padaku, saat kami menghirup kopi panas pertama kami, larut malam di kursi bar. Jody, hari ini aku mendapat tantangan besar. Aku yang sedang sibuk berhitung dengan mesin hitung hanya bergerak untuk mengangkat alis. Oh ya? Tantangan apa? Ben menggeser mesin hitung itu jauh ke ujung meja.
Dengar dulu baik-baik. Dia mulai bercerita. Sore tadi dia kedatangan seorang pengunjung. Pria perlente berusia 30 tahun. Melangkah mantap masuk ke kedai dengan mimik yang hanya bisa ditandingi pemenang undian 1 miliar. Wajah penuh kemenangan. Mungkin saja benar dia baru dapat 1 miliar. Karena tanpa ujung pangkal dia mentraktir semua orang yang duduk di bar. Di hadapan mereka, ia bertanya pada Ben. Tepatnya, mengumumkan keras-keras. Di kedai ini ada tidak kopi yang punya arti kesuksesan adalah wujud kesempurnaan hidup? Ada tidak? Kalau ada, kami pesan 1 cangkir besar. Ben menjawab sopan. Silahkan lihat saja di daftar. Barangkali ada yang cocok. Pria itu menggeleng. Barusan sudah saya baca. Tidak ada artinya itu. Yang mendekati mungkin? Ucap Ben justru memancingnya tertawa. Maaf, tapi dalam hidup saya tidak ada istilah mendekati. Saya ingin kopi yang rasanya sempurna, tidak bercacat. Ben mulai menggaruk kepalanya yang tak gatal. Berarti Anda belum bisa pasang slogan seperti itu di depan. Pria itu menunjuk kaca jendela. Saya kemari karena ingin menemukan gambaran diri. Selanjutnya dia bercerita panjang lebar mengenai kesuksesan hidupnya sebagai pemilik perusahaan importir mobil. Istrinya seorang artis cantik yang sedang di puncak karir. Dan di usianya yang masih di bawah 40, dia sudah menjadi salah satu pebisnis paling berpengaruh versi beberapa majalah ekonomi terkenal. Kepalaku terasa pening. Entah karena tonjokan kafein atau cerita sukses itu. Ben lanjut bercerita. Ia ditantang pria itu untuk membuat kopi dengan rasa sempurna mungkin. Kopi yang apabila diminum akan membuat kita menahan napas saking takjubnya dan cuman bisa berkata, hidup ini sempurna. Pria itu menjelaskan dengan ekspresi kagum yang mendalam, kemungkinan besar sedang membayangkan dirinya sendiri. Dan gongnya, ia menawarkan imbalan sebesar 50 juta. Seketika mataku terbilak. Ini baru menarik, 50 juta. Dan aku menerima tantangannya. Sebentar, ini bukan taruhan kan? Bukan. Kalau aku ternyata mampu, aku dapat uangnya. Kalau tidak, ya sudah, tanpa risiko. Kalau begitu, buat apa pikir-pikir lagi? Sikat! Seruku berkobar-kobar. Terbayang pengembangan apa yang bisa dibuat dengan uang 50 juta di tangan. Ben hanya mengangguk kecil. Keningnya berkerut. Aku tahu pasti. Bukan uang 50 juta yang menarik minatnya. Berarti aku harus kerja keras. Mulai sekarang. Sekonyong-konyong Ben berdiri meninggalkanku dan kopinya yang baru diminum seteguk. Entah apa yang dimaksud dengan kerja keras. Belakangan aku tahu maksudnya. Tak ada lagi bincang-bincang malam hari seperti yang biasa kami lakukan. Ketika kedai sudah tutup, Ben tetap tak beranjak dari dalam bar. Pemandanganku setiap malam kini berganti menjadi Ben, dikelilingi gelas-gelas ukur, tabung-tabung reaksi, timbangan sendok takar, dan aneka benda yang rasanya lebih cocok ada di laboratorium kimia daripada di kedai kopi. Rambut Ben gondrong berantakan, pipinya kasar karena kelupaan bercukur. Lingkaran hitam membundari matanya, akhirnya terlalu banyak begadang. Tubuhnya menipis karena sering lupa makan. Sahabatku bermutasi menjadi versi lain dari Dr.
Frankenstein, The Mad Barista. Minggu-minggu berlalu sudah. Sekitar tengah malam, Ben tahu-tahu meneleponku, memaksaku datang ke kedai. Aku tiba sambil bersungut-sungut. Urusan apa yang sebegitu penting sampai tidak bisa menunggu besok? Ben tidak menjawab. Namun, kutangkap kilau mata yang menyala terang, terpancar dari wajahnya yang kusut berantakan. Ke depan batang hidungku ia menyodorkan sebuah gelas ukur. Ada kopi hangat di dalamnya. Coba cium. Aku mengendus. Wangi. Sangat wangi. Coba cium. Dengan sedikit ragu, aku menyeruput. Sebuah kombinasi rasa merambati lidahku. Ini, Ben, kopi ini. Aku mengangkat wajahku. Sempurna. Aku mengangguk setuju. Mau diberi nama apa ramuan ini? Ben mematung. Sampai akhirnya sebuah senyum yang mengembang. Senyum bangga seorang ayah yang menyaksikan bayinya lahir ke dunia. Ben's Perfecto. Tandanya mantap.